Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Hari ini tanggal 20 September 2021 jam 13.22 waktu Indonesia Barat. Melalui grup WhatsApp yang isinya adalah tutor-tutor atau operator-operator TIK di sejumlah SKB banyak yang mengeluhkan kendala koneksi saat mengikuti ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menelusuri apa yang sebenarnya terjadi sehingga terkendala oleh koneksi. Berikut ulasannya. Pertanyaan pertama yang perlu kita tahu lebih dahulu adalah kemana data yang dikirim melalui komputer peserta ANBK dikirimkan. Atau data ANBK-nya dikirim kemana. Nah, bagaimana kita mencari tahu? Nah, di sini saya tunjukkan. Ini saya sudah mengekstrak exam browser client versi 21.0917. Jadi ini edisi terbaru. Di dalamnya ada file exambrowser.exe.config. Jadi ini adalah file konfigurasi atau file setelan. Kita coba buka pakai WordPad. Oke, coba kita perbesar dulu hurufnya. Oh, terlalu besar. Ya, di dalamnya ada konfigurasi. Inisial URL-nya adalah UBK online puspendikbud.go.id/unbk. Oke, jadi kemungkinannya hasil ANBK-nya itu akan disimpan di server ini. Oke, ini akan saya tutup tanpa saya simpan. Oke, lalu kita coba telusuri. Nah, sebelumnya kita cek dulu saya pakai jaringan apa. Oke, dulu ada yang menyarankan untuk menggunakan jaringan seluler. Nanti kita coba juga kita bandingkan. Oke, di sini terlihat bahwa ISP yang saya gunakan adalah PT Telkom. Jadi saya menggunakan IndiHome. Oke, selanjutnya saya akan coba ingin tahu apakah saya bisa terkoneksi ke server UBK online. Caranya sederhana saja, dari command prompt saya gunakan perintah ping. Ping UBK online puspendik kemdikbud.go.id. Ya, hasilnya request time out. Ya, ini kebetulan juga karena memang udah siang, biasanya memang trafficnya tinggi sekali. Kita coba lagi dengan perintah tracer. Ya, tracer ini sama aja trace route. Jadi untuk menuju ke server UBK online puspendik kemdikbud.go.id atau yang IP-nya 118.98.227.43, router mana saja yang dilewati. Ya. Oke, router pertama 192.168.330, lalu ini adalah access point. Yang kedua di 192.168.111, ini IP standar modemnya Telkom standar segini. Lalu gateway-nya modem 10.3.208 sekian, masuk ke 180.252, lalu ke 137, ya, ke 3692.255.137. Dan di 3692.255.138. Ya, selanjutnya request time out. Nah, kalau Anda beruntung, ini masih bisa tembus ke satu router lagi, dan router itu adalah milik Pustekom. Nah, ini kebetulan sudah beruntung tidak bisa masuk ke routernya Pustekom. Sehingga request time out terus.
Oke. Nah, jadi ternyata terhenti di sini. Oke, sekarang saya akan coba lagi melakukan ping dan tracer, tapi menggunakan seluler. Ya, saya akan connect ke jaringan seluler. Ya, saya ganti WiFi. Oke, saya aktifkan dulu. Ya, muncul. Oke. Oke, sudah terhubung ke hotspot yang berbeda. Kita cek lagi. Saya sekarang pakai ISP apa? Masih di whatismyipaddress.com. Ya, ISP-nya di sini adalah PT Wireless Indonesia. Nah, saya sebutkan saja di sini saya menggunakan operator Smartfren. Oke, kita lihat kalau saya pakai Smartfren apakah hasilnya akan lebih baik. Ya, kita lakukan kita berikan perintah yang sama. Ping ubkonline.pushpendik.kemdikbud.go.id ya, atau IP-nya 118.98.227.43. Hasilnya sama-sama request time out. Kita beri lagi, kita telusuri kembali dengan perintah tracer. Oke, bisa dilihat routernya berbeda. 172.17.13.105, 172.17.15.25. Ini masih kemungkinan satu gedung, tapi routernya ada 3. Bisa masuk ke 10.47 atau 9465. Ya, ini masih IP private semua. Sampai dengan 6 router ini masih IP private semua. Sekarang baru masuk ke IP public 115, 178, 11825, 13. Lalu ke 18125, 18110. Ini masih satu perusahaan kayaknya ini kemungkinan. Oke, ternyata harus melewati lebih dari 10 router ya kalau pakai seluler. Jadi sudah bisa disimpulkan kalau pakai operator seluler ini tidak lebih efektif. Tidak lebih efektif karena rutenya itu terlalu panjang. Rutenya lebih panjang dibandingkan dengan menggunakan IndiHome di sini atau jaringannya PT Telkom. Ya, kalau pakai jaringan IndiHome ini mungkin cukup 7 atau 8 router. Oke. Di router ke-14 itu di Internet Exchange-nya PT Telkom. Iya, request timeout sebentar. Lalu masuk ke 3692.255.138. Ya. Sama dengan IP ini. Ya, sama 3692.255.138. Setelah itu request timeout lagi. Ya, ini kebetulan yang udah siang banget ya, jam 1:30 sehingga trafficnya itu biasanya tinggi sekali. Kalau beruntung ya, sebenarnya ketika tracing ini akan
bisa lanjut ke satu router lagi. Ya, ini tadi sudah sempat saya coba juga, cuman karena rekamannya tidak bagus, saya retake lagi. Nah, di rekaman sebelumnya itu ada satu router yang ditembus atau dilewati lagi setelah 3692.255.138, yaitu ada di IP 118.98.214.254. Dan kalau dicek di situ dia adalah miliknya Pustekkom. Ya, otomatis dia adalah miliknya Kemdikbud. Ya, IP-nya kita lihat 118.98.214.254. Sementara UBK online itu 118.98.227. Jadi tinggal satu router lagi setelah 3692 ini udah masuk ke routernya Pustekkom. Jadi hampir masuk ke servernya sebenarnya. Nah, siang ini kurang beruntung, jadi ya terhenti di sini. Nah, terhentinya itu kenapa? Ya, kemungkinannya adalah ini yang disebut sebagai fenomena bottleneck. Ya, bottleneck. Botol itu botol, neck itu leher. Ya. Kita tahu leher botol pasti ukurannya atau diameternya lebih kecil dari badannya. Nah, jadi gambarannya adalah eh, yang masuk itu paketnya banyak sekali dari penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, ngirim semua. Ya, ketika sampai di router 3692.255.138 ini, dia ngumpul semua di situ, jalannya udah mengecil. Ya, ibaratnya yang datang awalnya itu dari jalan tol, tapi ketika mau sampai di tujuan, jalan tolnya berubah jadi gang sempit. Sehingga di situ berjejalan, ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Ya. Termasuk juga di server ini. Ya. Pada percobaan sebelumnya, ini yang tidak tampil di sini, sempat masuk ke sini, kemudian request timeout. Ya. Jadi fenomenanya kemungkinan sama. Ada yang bisa masuk sampai ke router Pustekkom ini, ada yang hanya berhenti di routernya Telkom di 36 ini. Ya, jadi kemungkinan besarnya ini sebenarnya yang terjadi adalah bottleneck. Ya. Lalu ide apa untuk bisa meminimalisir fenomena seperti ini? Ya, gagal koneksi karena kemungkinan adanya faktor bottleneck. Nah, kalau secara pribadi ide saya adalah dengan mendistribusikan server. Jadi servernya jangan cuma satu, ya, tapi didistribusikan ke sejumlah wilayah. Sebagai contoh, misalnya didistribusikan ke sejumlah perguruan tinggi. Nah, nanti masing-masing sekolah itu bisa milih server yang terdekat. Nah, ini sama seperti halnya dengan repositori Linux. Jadi kalau Anda pengguna Linux, apapun itu, entah itu Red Hat, entah itu Ubuntu, Debian, Linux, dan sebagainya, Anda bisa memilih repositori mana yang nyaman untuk dipakai. Bisa pakai Kartolo, bisa pakai Kambing UI, bisa pakai Politeknik Elektronika Surabaya, ya, atau pakai repositori yang lain. Nah, jadi dengan demikian beban servernya tidak terlalu berat, ya, sehingga peluang untuk terjadinya bottleneck itu lebih sedikit. Ya. Oke, nah kalau memang ini berharga, silahkan dipertimbangkan. Tapi kalau ini adalah remeh-temeh, silahkan diabaikan. Tapi saya sangat berharap ide remeh-temeh ini bisa menjadi solusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi kan ada model semi daring. Menurut saya kalaupun pakai semi daring tapi servernya masih cuma satu, ya, dan harus melalui router yang sama,
melalui router-router yang sama, kemungkinan bottleneck tetap akan terjadi. Kecuali dalam satu rentang waktu dibatasin sekolah mana saja yang boleh dan dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi rentang waktu untuk sinkronisasinya lebih panjang, kemungkinan bisa.